Nah, tipe yang kedua dengan merespon menyalahkan orang lain. Pada saat dia gagal, pada saat dia jatuh, pada saat dia kena hambatan atau kena cobaan, dia akan menyalahkan orang lain. Kegagalan ini akan sangat asing sekali bagi orang yang tidak melakukan apa-apa, orang-orang yang pesimis dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Karena kegagalan ini akan didapat atau akan ditemuin kepada mereka yang berani mencoba hal-hal yang baru, berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba hal-hal yang baru. Tetapi kalau dia tidak mau mencoba hal-hal yang baru, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya kegagalan. Tidak ada ikhtiar yang 100% pasti berhasil. Di mana ada ikhtiar, pasti ada cobaan, ada tantangan, ada halangan, dan pasti ada hambatan. Ya pasti akan ada kegagalan-kegagalan yang kita temui. Dari kegagalan ini, banyak kita temuin orang dengan respon-respon yang berbagai macam. Ada 3 tipe orang yang berbeda-beda dalam merespon sebuah kegagalan. Nah, tipe yang pertama adalah tipe orang-orang yang pada saat dia gagal, dia menyerah. Yang namanya menyerah ini tidak pernah salah. Apabila dia menemui jalan buntu, ya apabila dia teruskan, dia merasa makin stres, apabila dia tidak pernah menemukan jalan keluar dari apa yang sudah dia mau kerjakan, pada saat dia menyerah adalah sebuah langkah yang mungkin menurut dia adalah sebuah langkah yang bijak gitu ya. Tetapi pada saat Anda menyerah, Anda sudah mulai harus berhitung cost benefit analisisnya atau analisis untung rugi. Apa untungnya kalau saya menyerah dan apa ruginya kalau saya menyerah. Nah, tetapi bagi saya atau bagi orang-orang para pejuang hidup, menyerah ini merupakan kata yang sangat negatif sekali. Ya, karena apa? Karena yang namanya menyerah adalah Anda kalah. Nah, semua pilihan ada di tangan Anda. Anda memilih menyerah atau Anda memilih terus, ya itu semua tergantung dari Anda. Nah, tipe yang kedua dengan merespon menyalahkan orang lain. Pada saat dia gagal, pada saat dia jatuh, pada saat dia kena hambatan atau kena cobaan, dia akan menyalahkan orang lain. Oh iya, istri saya sih yang salah. Oh iya, atasan saya sih yang salah. Oh iya, bawahan saya sih yang salah. Iya, pemerintah yang tidak becus. Iya, sistem yang dibuat ini yang tidak benar. Macam-macam dan macam-macam. Dia akan menyalahkan siapapun. Padahal yang menjalankan atau yang menjalankan kehidupan itu atau bisnis itu atau karir itu dia. Saya lebih baik memilih untuk menyerah daripada saya harus menyalahkan orang lain. Karena menyalahkan orang lain tidak lebih seperti pecunda gitu ya. Tetapi memang banyak sekali orang-orang merespon kegagalan ini dengan menyalahkan orang lain. Tapi kalau saya tidak memilih untuk menyalahkan orang lain. Ada tipikal ketiga, ya bagaimana orang merespon kegagalan, yaitu dengan introspeksi diri dan melanjutkan perjuangan. Nah, tipe ini adalah memang tipikal pejuang, ya, tipikal orang-orang yang mau memperjuangkan hidup dia. Menyerah bagi dia atau mundur bagi dia adalah bukan pilihan. Pilihan dia cuma satu, maju. Ya, dia tidak pernah mau mundur dari masalah apapun, dari membangun apapun. Bagi dia, success is a journey, not a destination. Dan dalam perjalanan itu pasti akan ada kegagalan. Nah, bagi Anda yang memilih respon ketiga ini, ada 3 tips bagi Anda bagaimana caranya Anda untuk melanjutkan mimpi Anda, melanjutkan karir Anda, atau melanjutkan impian Anda, walaupun kegagalan, hambatan, cobaan itu menghadang Anda. Yang pertama adalah Anda introspeksi diri, Anda evaluasi apa sudah yang salah, apa yang harus dibenahi, apa yang kira-kira saya perlukan lagi. Setelah Anda introspeksi diri dan Anda evaluasi apa yang harus dilakukan, yang berikutnya adalah, yang kedua adalah Anda buat planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena dengan planning ini Anda akan bisa bergerak. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah perencanaan. Semua bangunan megah di dunia ini diciptakan berawal dari kertas, yaitu perencanaan. Jadi Anda harus membuat planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Setelah Anda membuat planning, Anda action, Anda take action, dan Anda take action. Kenapa?
Karena diibaratkan seperti naik sepeda, Anda akan terjatuh apabila Anda diam. Jadi Anda harus terus bergerak, Anda terus mengayuh sepeda Anda supaya sepeda Anda itu terus bergerak. Anda terus harus action supaya roda kehidupan Anda itu terus bergerak. Bapak Ibu sekalian, 1000 teori akan dibungkam dengan satu aksi. Jadi Anda lakukan aksi Anda lakukan aksi Anda. Karena there is no hope without action. Banyak hal yang harus Anda capai dalam mencapai impian Anda. Banyak orang yang sudah berdoa untuk mimpi Anda. Banyak usaha yang sudah Anda lakukan sampai Anda sudah sejauh ini. Jadi jangan berpikir mundur, terus atur, bijaklah dalam melangkah, lebih kuatlah. Kenapa? Karena kegagalan itu yang akan membuat Anda jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Anda ambil kegagalan sekarang, Anda belajar dari kegagalan itu. Memang pada saat perjalanannya Anda akan gagal lagi. Tapi camkan satu hal, kegagalan yang membuat Anda kuat. Jadi kenali 3 tipe ini. Tipe yang pertama adalah tipe yang menyerah, tipe yang kedua adalah menyalahkan orang lain, dan tipe ketiga adalah orang yang bangkit lagi. Lihat, Anda di tipe yang mana? Kalau Anda di tipe yang pertama, Anda belajarlah bagaimana supaya lebih kuat lagi. Kalau Anda di tipe yang kedua yang sering menyalahkan orang lain, Anda berusahalah untuk introspeksi diri untuk tidak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena pejuang sejati itu selalu menyalahkan diri sendiri. Kalau Anda tipikal yang ketiga, selamat dan silahkan lanjutkan perjuangan Anda. Kegagalan akan sangat akrab pada perjalanan kita nantinya. Tapi ketahuilah, dari kegagalan ke kegagalan, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi manusia yang kuat. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me